Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyeksi pada peta. Pengertian: secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan akurat agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan. Maka, proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama adalah bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau harus tetap, persis seperti pada gambar peta di globe bumi. Yang kedua adalah luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan yang ketiga, yaitu jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Bila diminta untuk memetakan seluruh permukaan bumi, maka akan dituntut harus tepat. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Yang A, proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi zenital adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi zenital atau azimutal ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah proyeksi azimut normal, yaitu bidang proyeksinya menyinggung kutub. Yang kedua, proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Dan yang ketiga adalah proyeksi azimut oblique, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Selanjutnya adalah proyeksi kerucut atau conical projection. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya, cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Di gambar ini yaitu contoh dari proyeksi kerucut pada gambar ini. Selanjutnya, proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama proyeksi kerucut normal atau standar, yang jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Contoh dari proyeksi kerucut normal atau standar itu yang A ini. Dan yang kedua adalah proyeksi kerucut transversal, jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Contohnya yaitu pada gambar kedua ini yang B, transversal. Dan yang ketiga adalah proyeksi kerucut oblique atau miring, jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Contohnya pada gambar ketiga yang C ini adalah oblique. Lalu lanjut. Yang C adalah proyeksi silinder atau tabung. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa,
maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Dan ini gambar pertama ini adalah contoh peta hasil proyeksi silinder. Lalu gambar kedua ini adalah contoh skema proyeksi silinder. Dan gambar yang ketiga ini adalah contoh proyeksi silinder murni. Selanjutnya adalah penggunaan proyeksi silinder. Mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Dapat menggambarkan daerah yang luas. Yang kedua, dapat menggambarkan daerah sekitar Khatulistiwa. Yang ketiga adalah daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Dan 4. Makin mendekati kutub, makin luas juga wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator, karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut atau konikal, dan proyeksi silinder atau silindrikal termasuk kelompok proyeksi murni. Penggunaan jenis proyeksi murni ini memang sangat terbatas. Selanjutnya yang dia adalah proyeksi gubahan atau proyeksi arbitrari. Proyeksi-proyeksi ini dipergunakan untuk menggambarkan peta-peta yang kita jumpai sehari-hari, yang merupakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh secara perhitungan. Lalu berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Ada 3, yaitu yang pertama proyeksi ekuivalen adalah luas daerah yang dipertahankan sama. Artinya, luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Yang kedua adalah proyeksi konform, artinya bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga adalah proyeksi ekuidistan, yang artinya jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan dengan skalanya. Lalu berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Yang pertama adalah proyeksi normal. Apabila sumbu simetrisnya berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua adalah proyeksi miring apabila sumbu simetrinya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Dan yang ketiga adalah proyeksi transversal apabila sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator. Proyeksi ini disebut juga proyeksi ekuatorial. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengoreksi geometrik dengan menggunakan georeferencing. Pertama kita buka ArchMap-nya. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu kita ambil gambar yang akan kita gunakan.
Kita klik OK. Kemudian kita aktifkan toolbar pada georeferencing. Ini sudah saya aktifkan. Jika ingin menonaktifkan toolbar tersebut, yaitu dengan cara klik kanan pada bagian yang kosong, lalu pilih georeferensi. Nah, otomatis toolbar georeferensinya akan hilang. Jadi kita hidupkan kembali toolbar tersebut agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita pilih view, lalu pilih data frame properties. Di sini saya menggunakan wilayah dengan WJS 1984 UTM zona 49S. Ini udah aku favoritkan. Jika ingin mencarinya yaitu dengan pilih projected coordinate system. Lalu pilih UTM. Pilih WJS 1984 Southern Hemisphere. Pilih ini WJS 1984 UTM zona 49S dan klik OK. Nah, sebelum kita menggeoreferensikan, kita matikan dulu AutoAdjust-nya terlebih dahulu. Kenapa AutoAdjust harus dinonaktifkan? Jadi jika AutoAdjust-nya itu masih hidup, maka secara otomatis XY yang ada pada peta ini akan menyesuaikan dengan XY yang ada pada source. Nah, apabila kita punya satu titik referensi, maka bagian titik peta yang lain itu akan bergeser, sehingga peta tersebut akan menjadi tidak simetris. Jadi AutoAdjust-nya itu harus dimatikan terlebih dahulu. Cara untuk mematikan AutoAdjust-nya yaitu dengan pilih georeferencing dan matikan AutoAdjust. Nah, selanjutnya kita taruh peletakan titik koordinat. Untuk peletakan titik koordinatnya yaitu kita pilih pada bagian pojok-pojok pada peta, yaitu pada pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, dan pojok kiri atas. Nah, kenapa kita memilih pada bagian pojok? Karena titik yang kita masukkan itu sebagai pengunci peta agar tidak bergeser nantinya. Kita pilih add control point, lalu kita zoom in. Klik bagian tengahnya, lalu kita zoom out, lalu klik kanan, pilih input X dan Y. Nah, untuk X-nya kita mengikuti sumbu X pada peta yaitu 440000, dan untuk sumbu Y-nya kita mengikuti sumbu Y pada peta yaitu 9226 000. Lalu OK. Nah, selanjutnya pada bagian kanan bawah, klik tengah, zoom out, lalu klik kanan, pilih input X dan Y. Untuk X memakai 440000, untuk Y-nya 921200. Oke. Lalu pojok kiri bawah, kita klik, kita zoom out, klik kanan, input X dan Y. X-nya 426000, untuk bagian Y-nya 921200. Oke.
lalu pada bagian pojok kiri atas kita klik, lalu di zoom out, klik kanan input X dan Y. Untuk X 426 000 dan untuk Y-nya 9226 000. Lalu klik OK. Nah, untuk mengembalikan seperti awal lagi, kita pilih pada layers, lalu klik kanan, kita pilih zoom to layer. Nah, setelah itu sudah kembali seperti semula. Lalu langkah selanjutnya kita pilih layout view. Setelah itu insert, pilih dynamic text, kita pilih koordinat sistem dan langsung muncul koordinat sistemnya. Nah, kalau di sini kan kita tidak kelihatan, jadi kita harus pindah, bisa di atas atau di bawah, sesuka kalian. Nah, selesai. Kita sudah mendapatkan titik koordinat tersebut.